Batia, dan kami sendiri kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Hoiria Harahap, kemudian Natalin Angel Nadeak, Niko Pratama Barus, Yuli Agnes Saragi, Nisa Nur Hasana Purba, dan Alfon April Simanulang. Di sini judul dari materi yang akan kami bahas adalah Jejak si Raja Batak dan Kebudayaan Batak sebagai Leluhur. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kepada Saudara Natalin, silahkan. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Natalin. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membaca abstrak yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jejak sejarah dan kebudayaan suku Batak dan si Raja Batak sebagai leluhur dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam menghormati kebudayaan suku Batak dan si Raja Batak sebagai leluhur. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Dalam melakukan sebuah penelitian harus dipersiapkan terlebih dahulu mengenai metodologi penelitian yang disusun secara objektif, rasional, dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dan menghasilkan data deskriptif analisis yang menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga hasil dan pembahasannya pada mitologi Batak, suku ini kaya sekali akan mitos mengenai Debata, dewa pencipta Hami, manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan. Semua ini diceritakan sejak dulu dari mulut ke mulut melalui tradisi lisan dari orang tua yang mengerti akan cerita ini dan kemudian diceritakan kepada anak-anak muda atau anak-anak. Mitos kemudian dikemas ke dalam nuriturian atau cerita dongeng. Di dalam cerita tersebut banyak sekali versi sehingga memiliki kandungan cerita yang berbeda. Hal ini disebabkan karena penyampaian cerita masih menggunakan komunikasi lisan atau tanpa teks secara turun-temurun. Selain itu juga, semua cerita dongeng tidak pernah didokumentasi sebelumnya dalam bentuk buku. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natalin. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Niko Pratama. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Jadi, suku Batak terkenal dengan adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik yang membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya di Indonesia. Keberadaan suku Batak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang dan asal-usul mereka yang kaya akan cerita dan legenda. Suku Batak memiliki sejumlah subsuku seperti Toba, Karo, Simalungun, Pak-Pak, Mandailing, dan Angkola, yang masing-masing memiliki kekhasan budaya dan tradisi sendiri. Meskipun demikian, ada benang merah yang menyatukan mereka, yaitu figur legendaris si Raja Batak yang diyakini sebagai leluhur utama dan simbol dari identitas kolektif suku Batak. Si Raja Batak bukan hanya dianggap sebagai figur penting dalam genealogis masyarakat Batak, tetapi juga sebagai simbol dari kekayaan budaya dan spiritualitas yang diwariskan turun-temurun. Berbagai mitos dan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial ditanamkan dan dipelihara dalam masyarakat Batak. Asal-usul suku Batak dan identitas masyarakatnya berkaitan erat dengan kisah-kisah leluhur mereka, di mana si Raja Batak memainkan peran sentral. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator tercinta. Terima kasih kepada Saudara Niko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuli Agnes Saragi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu kajian teori. 1. Sejarah Batak Toba. Sejarah adalah ilmu yang mengajarkan kita kisah atau kejadian masa lampau yang disebabkan oleh manusia dan ada juga mengenai alam. Namun itu diibaratkan seperti 3 dimensi, seperti dimensi kesatuan, itu masa silam, yang kedua keadaan, dan yang ketiga masa depan. Nah, sedangkan Batak adalah nama suku yang ada di Sumatera Utara. Beberapa agama yang dipercayakan oleh orang Batak adalah Kristen, Islam, dan ada juga Arisme atau Permalin. Batak Toba dikenal dengan penduduknya sering merantau keluar Pulau Batak.
Sejak tahun 1907, penduduk Batak sudah ada di Jakarta, dan pada tahun 1930 sudah 15% masyarakat Batak sudah merantau keluar kampung. Selanjutnya, B. Kebudayaan Batak Toba. Upacara adat merupakan suatu wujud manifestasi pengetahuan sikap dan pola pikir masyarakat yang diwakilkan melalui berbagai simbol dari elemen-elemen yang menjadi syarat atau persajian dari upacara tersebut. Menurut Kierkegaard, simbol digunakan manusia untuk mengorientasikan dirinya sendiri, sekaligus memberikan manusia suatu kerangka yang penuh dengan makna untuk mengorientasikan dirinya terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu si Raja Batak Toba sebagai leluhurnya. Pada masa sekarang ini, wilayah budaya masyarakat Batak Toba mencapai 4 kabupaten. Pengembangan dari 1 kabupaten Tapanuli Utara sejak berdirinya era reformasi di Indonesia. Keempat kabupaten tersebut adalah Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Humbang Hasudutan. Sebagai salah satu kesatuan etnik, orang Batak mendiami suatu daerah kebudayaan yang disebut dengan Batak Toba. Mereka disebut orang Toba karena masyarakat Batak Toba mengenal beberapa kesatuan tempat, yang dimana itu kampung, kota, onan, daerah pasar, serta hoban atau mata air, kampung induk, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yulianes atas pemaparannya. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Nisa Nurhasanah dan Natalin Angel. Kepada Saudari Nisa. Baik, saya akan ambil alih. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana dalam hal ini penelitian ini melakukan kajian ke lapangan, yaitu ke Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan pencarian sumber informasi lain, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Penelitian ini adalah suatu proses mencari secara sistematik dalam waktu yang lama, dengan menggunakan metode ilmiah serta menggunakan aturan-aturan yang berlaku untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik. Maka untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan desain penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang sistematik. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, kepada Saudara Natalin. Kepada Saudari Natalin. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwasanya jejak sejarah dan kebudayaan suku Batak dan si Raja Batak sebagai leluhur itu menunjukkan hasil pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebudayaan suku Batak serta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembahasan ini akan dibahas beberapa temuan yang utama dari hasil penelitian metode kualitatif yang melibatkan analisis dari buku dan jurnal serta wawancara dengan masyarakat yang mengerti mengenai sejarah dan kebudayaan suku Batak dan si Raja Batak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Alfon. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Parsoran Simanulang, selaku masyarakat, menurut pandangan Bapak tersebut terhadap struktur kerabatan dan sistem marga dalam suku Batak diturunkan dari si Raja Batak, yaitu Bapak Parsoran Simanulang menekankan bahwa
Pertama, si Raja Batak yang berasal usul dari Samosir. Si Raja Batak mempunyai dua urutan. Yang pertama bernama Guru Tatia, dan yang kedua Raja Isung Paor. Guru Tatia Budan mempunyai putra dan 5 orang putri, yang diantaranya yaitu si Raja Biak, Seribu Raja, Lembong Bulana, Sagala Raja, dan Sidau Raja. Dari kelima putra ini, hanya Seribu Raja lah yang memiliki keturunan 2 putra, yaitu Raja Lutung dan istri pertama si Boru Pareme, dan Raja-Raja Borbor dari yang istri kedua yang namanya Naik Menggiring Malau, dan dari situlah berkembang lahir anaknya jadi dibuat marga, dan ada yang dipesankan maupun kita si Raja Batak kalau suatu marga itu tidak bisa menikah. Ikhlas, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natalin. Baik, saya ambil alih. Berdasarkan pembahasan di atas, kami menarik kesimpulan yang dimana jejak sejarah dan kebudayaan suku Batak dan si Raja Batak sebagai leluhur menunjukkan bahwa suku Batak berasal dari tanah Toba. Tepatnya dari Pusuk Buwit, sebuah gunung di sebelah barat Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba. Mereka memiliki kebudayaan yang kaya, termasuk marga yang menandakan asal-usul keturunan seseorang. Mereka juga memiliki kosmologi sendiri tentang penciptaan bumi dan manusia, serta nilai-nilai kehidupan yang tercermin dalam tonggo-tonggo atau doa-doa di dalam kepercayaan suku Batak. Baik, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.